Di channel ini, kita akan membahas konsep dan cara berpikir dalam ilmu kedokteran secara sederhana dan sistematis. Mari kita mulai. Kali ini kita akan membahas mengenai kenapa gula darah sulit turun. Banyak orang yang sudah berusaha mengurangi makanan manis, minum obat secara rutin, bahkan ada yang sudah berolahraga. Tetapi ketika memeriksa gula darah, hasilnya masih tinggi. Hal ini sering menimbulkan pertanyaan, mengapa gula darah saya sulit turun? Pada kesempatan ini, kita akan membahas secara sederhana mengapa gula darah bisa tetap tinggi, meskipun seseorang merasa sudah berusaha menjaganya. Dengan memahami penyebabnya, kita dapat mengambil langkah yang lebih tepat untuk mengendalikan diabetes maupun prediabetes. Apa itu gula darah? Gula darah adalah jumlah glukosa yang beredar di dalam darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Setiap kali kita makan nasi, roti, mie, kentang, buah-buahan, atau makanan manis, tubuh akan mengubah sebagian besar karbohidrat menjadi glukosa. Agar glukosa dapat masuk ke dalam sel dan digunakan sebagai energi, tubuh membutuhkan hormon yang disebut insulin. Insulin diproduksi oleh pankreas. Pada penderita diabetes tipe 2, masalah utamanya bukan hanya kurang insulin, tetapi juga adanya resistensi insulin. Artinya insulin ada, tetapi tidak bekerja secara efektif. Akibatnya gula menumpuk di dalam darah dan kadar gula darah menjadi tinggi. Penyebab pertama, terlalu banyak karbohidrat yang tersembunyi. Banyak orang mengira bahwa gula darah hanya naik karena makan makanan manis seperti permen atau kue. Padahal sumber gula terbesar justru sering berasal dari karbohidrat sehari-hari. Nasi putih, mie, bihun, roti putih, lontong, kentang, dan berbagai makanan olahan dapat meningkatkan gula darah secara signifikan. Sebagai contoh, seseorang mungkin tidak makan gula pasir sama sekali, tetapi masih mengkonsumsi nasi dalam porsi besar 3 kali sehari. Akibatnya gula darah tetap tinggi. Bahkan beberapa minuman yang dianggap sehat seperti teh kemasan, jus buah, kopi susu, atau minuman berenergi sering mengandung gula yang cukup banyak. Karena itu, mengendalikan gula darah tidak cukup hanya menghindari makanan manis, tetapi juga perlu memperhatikan jumlah karbohidrat yang dikonsumsi. Penyebab kedua adalah resistensi insulin yang berat. Pada banyak penderita diabetes tipe 2, tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin. Kondisi ini disebut resistensi insulin. Bayangkan insulin adalah kunci dari sel tubuh, dan sel tubuh itu adalah pintu. Pada resistensi insulin, kuncinya masih ada, tetapi pintunya sulit dibuka. Akibatnya, glukosa tetap berada di dalam darah. Resistensi insulin sering berkaitan dengan kelebihan berat badan atau obesitas, lingkar perut yang besar, kurang aktivitas fisik, kurang tidur, dan pola makan yang tidak sehat. Karena itulah sebagian orang memerlukan waktu berbulan-bulan untuk melihat penurunan gula darah yang signifikan, meskipun sudah mulai menjalani pengobatan. Penyebab ketiga adalah kurang aktivitas fisik. Otot merupakan salah satu pengguna glukosa terbesar dalam tubuh. Ketika kita berjalan, bersepeda, berenang, atau melakukan aktivitas fisik lainnya, otot akan menggunakan glukosa sebagai bahan bakar. Akibatnya kadar gula darah dapat menurun. Sebaliknya, jika seseorang lebih banyak duduk, bekerja di depan komputer sepanjang hari, atau jarang bergerak, penggunaan glukosa oleh otot menjadi berkurang. Inilah alasan mengapa olahraga teratur merupakan salah satu pilar utama pengendalian diabetes. Tidak harus olahraga berat. Jalan kaki cepat selama 30 menit setiap hari sudah dapat membantu memperbaiki sensitivitas insulin dan menurunkan gula darah. Penyebab keempat adalah berat badan berlebih. Lemak yang berlebihan terutama di daerah perut dapat mengganggu kerja insulin. Semakin banyak lemak visceral atau lemak yang mengelilingi organ-organ dalam perut, semakin besar risiko terjadinya resistensi insulin.
Penelitian menunjukkan bahwa penurunan berat badan sebesar 5-10% saja sudah dapat memperbaiki kontrol gula darah secara bermakna pada banyak penderita diabetes tipe 2. Karena itu, fokus utama seharusnya bukan hanya menurunkan gula darah sesaat, tetapi juga memperbaiki berat badan secara bertahap dan berkelanjutan. Penyebab kelima, tidak teratur minum obat. Sebagian pasien merasa lebih baik setelah beberapa minggu mengkonsumsi obat diabetes. Akibatnya ada yang mulai lupa minum obat, mengurangi dosis sendiri, atau bahkan menghentikan pengobatan tanpa berkonsultasi dengan dokter. Padahal diabetes adalah penyakit kronis yang membutuhkan pengelolaan jangka panjang. Ketidakteraturan minum obat merupakan salah satu penyebab paling sering mengapa gula darah sulit terkontrol. Jika mengalami efek samping atau merasa obat tidak bekerja dengan baik, sebaiknya konsultasikan dengan dokter daripada menghentikan pengobatan sendiri. Penyebab keenam adalah stres yang berkepanjangan. Banyak orang tidak menyadari bahwa stres dapat meningkatkan gula darah. Ketika seseorang mengalami stres, tubuh akan melepaskan hormon seperti kortisol dan adrenalin. Hormon-hormon ini mendorong hati untuk melepaskan lebih banyak glukosa ke dalam darah. Akibatnya gula darah dapat meningkat, meskipun pola makan tidak berubah. Stres dapat berasal dari pekerjaan, masalah keluarga, masalah keuangan, kurang istirahat, atau kecemasan yang berlangsung lama. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental juga merupakan bagian penting dari pengendalian diabetes. Penyebab ketujuh adalah kurang tidur. Tidur bukan hanya untuk beristirahat. Kurang tidur dapat meningkatkan resistensi insulin dan mengganggu hormon yang mengatur nafsu makan. Orang yang sering tidur kurang dari 6 jam per malam cenderung lebih sulit mengendalikan gula darah dibandingkan mereka yang tidur cukup. Karena itu, usahakan tidur sekitar 7-9 jam setiap malam dengan kualitas tidur yang baik. Penyebab ke-8, sering mengalami infeksi atau sakit. Saat tubuh melawan infeksi, kebutuhan energi meningkat. Tubuh kemudian menghasilkan berbagai hormon yang dapat menaikkan gula darah. Oleh sebab itu, seseorang yang mengalami flu, radang paru, infeksi saluran kemih, luka yang terinfeksi, penyakit akut lainnya, sering mengalami lonjakan gula darah meskipun biasanya terkontrol dengan baik. Setelah infeksi membaik, kadar gula darah umumnya akan ikut membaik. Penyebab ke-9 adalah efek obat tertentu. Beberapa obat dapat menyebabkan gula darah meningkat. Contohnya kortikosteroid, beberapa obat asma, beberapa obat gangguan autoimun, beberapa obat hormonal. Jika gula darah mendadak sulit dikontrol setelah mengkonsumsi obat baru, konsultasikan dengan dokter untuk evaluasi lebih lanjut. Penyebab ke-10 adalah diabetes sudah semakin berkembang. Diabetes tipe 2 merupakan penyakit yang dapat berkembang seiring waktu. Pada awal penyakit, pankreas masih mampu memproduksi insulin dalam jumlah cukup. Namun setelah bertahun-tahun, kemampuan ini dapat menurun. Akibatnya obat yang sebelumnya efektif mungkin menjadi kurang memadai sehingga perlu penyesuaian terapi. Karena itu, pemeriksaan rutin dan kontrol berkala sangat penting. Jangan hanya melihat satu kali hasil gula darah. Kadang-kadang seseorang panik karena satu hasil pemeriksaan gula darah yang tinggi. Padahal kadar gula darah dapat dipengaruhi oleh makanan terakhir, aktivitas fisik, stres, maupun kondisi kesehatan saat itu. Yang lebih penting adalah melihat pola gula darah secara keseluruhan, termasuk pemeriksaan HbA1c yang menggambarkan rata-rata kadar gula darah selama 3 bulan terakhir. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini. Dalam praktek klinis, yang penting bukan hanya apa yang kita ketahui, tetapi bagaimana kita berpikir. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.